Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal aqibatul muttaqin wal udwana ilal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan bertemu dengan tahun baru. Tahun baru sebentar lagi 2023. Tentu kita sudah mempersiapkan, melakukan evaluasi, menyiapkan acara-acara ini tentu kita harapkan memiliki acara-acara yang bermakna, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu kita selalu melakukan muhasabah, walaupun kita tidak disunahkan untuk melakukan secara khusus muhasabah di akhir tahun, tapi kita manfaatkan setiap momen adalah melakukan evaluasi. Apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat kita, apa yang sudah kita lakukan untuk rumah tangga kita, untuk pekerjaan kita, untuk masyarakat kita, dan seterusnya. Sehingga hasil evaluasi tadi akan melahirkan perencanaan-perencanaan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan masa depan. Seperti Allah perintahkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang-orang beriman, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu panggilan yang begitu luar biasa, penghormatan kepada orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan beriman kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa yang pertama ini adalah takwa untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Ya, kemudian dilanjutkan dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan hari akhir. Ghad di sini bermakna para mufassir adalah yang dimaksud dengan hari akhirat, hari kiamat. Jadi kita diperintahkan untuk mempersiapkan hari kiamat kita. Jangan sampai kita merasa terlena, merasa cukup amal kita, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak baik. Dalam kondisi tidak siap, dalam dosa yang masih banyak. Untuk kita fafirru ilallah, untuk segera berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan terakhir ditutup dengan untuk bertakwa kembali. Jadi takwa yang pertama adalah takwa dalam hal meninggalkan kemaksiatan. Kemudian perintah takwa yang kedua adalah untuk menambah amal-amal soleh. Inilah adalah pesan-pesan para ulama. Muhasabah ini adalah penting. Jangan sampai tujuan akhir kita tidak tercapai. Atau tujuan-tujuan hidup kita selalu stuck, tidak ada perkembangan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita, khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab. Ya, menghisab itu artinya dihitung ya berapa amal baik dan amal buruk kita. Ya. Wasinuha, timbanglah qabla an tuzinu. Timbanglah amal kita ini sebelum Allah yang menimbang kita. Wahabu yarjil akbar. Dan kita dipersiapkan untuk menghadapi sebuah perhitungan besar nanti di yaumil akhir. Jadi setiap hari kita dilatih untuk selalu muhasabah. Bahkan Umar bin Khattab memberikan contoh bagaimana tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil cemeti, cambuk, kemudian dicambuklah kakinya. Bayangkan Umar itu mempunyai keimanan yang luar biasa. Ya. Sahabat Rasul yang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mencambuk kakinya dengan mengatakan, kamu gunakan kemana kakimu nih wahai Umar? Jangan sampai engkau arahkan kakimu ini untuk menuju maksiat, dan teruslah gunakan untuk kepada kebaikan. Itu sekelas Umar bin Khattab. Demikian juga dengan sahabat yang lain, Tolhah bin Ubaidillah. Beliau pernah datang sholat asar terlambat. Bukan tidak sholat asar, terlambat berjamaah. Ketika beliau datang, jamaah selesai. Beliau menyesal, kemudian menghukum dirinya, mengikop dirinya dengan cara mensedekahkan kebun yang paling terbaik yang dimiliki. Masya Allah, itu hisab yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Nah, mengalami tiba-tiba meminum air, susu, dan ternyata setelah bertanya diketahui ini adalah dari rizki yang haram yang dari seorang pembantunya, dan langsung dikeluarkan apa yang sudah diminum oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita lihat lagi contoh-contoh yang lain seperti seorang ulama pada masa tabi'in yang bernama Ar-Rabi Al-Khaisam.
Ar-Rabi Al-Khaisam ini punya kebiasaan di rumah memiliki galian seperti kuburan. Galian seperti kuburan, ketika beliau merasa ibadahnya kurang, maka beliau masuk ke dalam kuburan tadi. Ya, kemudian merasakan bagaimana alam kubur. Ya, setelah tumbuh rasa takutnya kepada Allah, tumbuh semangatnya, maka beliau keluar dari kuburan tersebut. Dan kemudian melakukan ibadah dengan khusyuk kembali. Masya Allah. Luar biasa kisah amalan ulama-ulama para sahabat. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Ketika didatangi oleh adik beliau. Adik beliau yang ketika Ali bin Abi Thalib ini sedang menjabat sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kemudian adik beliau ini menyampaikan, wahai Ali, tambahkanlah kepadaku. Ya, beliau sudah mendapatkan jatah sesuai dengan ukurannya, tapi adiknya itu minta tambahan. Baik, kata Ali, datanglah engkau malam hari. Maka adiknya tadi datang kepada Ali minta tambahan, melebihi dari orang-orang yang lain. Maka disiapkanlah bungkusan, ambillah bungkusan itu. Kemudian adik Ali tersebut mengambil bungkusan tersebut dan langsung teriak. Ya, padahal dikira itu adalah uang. Ternyata yang dipegang ini adalah bungkusan yang di dalamnya ada bara yang sangat panas sampai adiknya itu pingsan. Setelah pingsan, dinasihati oleh Ali, inilah wahai adikku. Jangan kau manfaatkan aku sebagai kakakmu yang sedang memimpin menjadi khalifah untuk meminta hak yang melebihi dengan kebutuhan atau melebihi dari takaran yang ada. Sehingga aku akan masuk melakukan perbuatan korupsi, melakukan perbuatan dolim, mendolimi orang lain dan memberikan harta yang haram. Ini baru api dunia saja. Bagaimana dengan api neraka? Masya Allah. Nah, tentu ini menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita untuk menyiapkan amalan-amalan terbaik kita. Para sahabat ulama sudah memberikan contoh. Ya, bagaimana kita untuk terus melakukan muhasabah, mempersiapkan. Mari kita siapkan akhir tahun kita bukan untuk foya-foya. Hindari foya-foya, minuman-minuman keras, dansa-dansa, tari, menari, joget-joget dan segala macam yang tidak berguna, yang justru akan menambahkan dosa bagi kita. Ikuti kajian-kajian, majelis taklim, zikir, doa, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, sehingga akan menambah amalan kita. Dan yang paling penting, mengoreksi kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan dan itu menjadi catatan dosa. Kita tulis berapa besar dosa-dosa kita, berapa banyak dosa-dosa kita. Kemudian kita mohon ampunkan kepada Allah. Kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung kata Allah SWT orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Dan sungguh sampai merugi orang yang senantiasa mengotori hatinya. Jadi mari kita terus bersihkan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan di tahun sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, dan kita rencanakan. Kita buat planning yang terbaik untuk rencana-rencana hidup kita, karir kita, keluarga kita, termasuk tentu yang paling penting adalah akhirat kita. Jangan sampai kita merugi di akhirat kita. Allah memberikan peringatan tentang waktu luar biasa, wal asr, wadduha, wal laili, dan seterusnya tentang waktu. Sehingga waktu ini tidak bisa mundur ke belakang, tapi selalu maju ke depan, dan kita tidak bisa masuk dalam waktu yang telah lalu. Kita hanya bisa memperbaiki pada waktu-waktu yang akan datang perencanaan-perencanaan terbaik kita. Ayo mari kita perbaiki bersama-sama hidup kita, rencana kita, sehingga insya Allah barokah, kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.